Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat hari lambu aja kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat sidang pengajian yang saya muliakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini saya bisa hadir. Kadang-kadang come-come yo pengurus. Kadang-kadang hadir, kadang-kadang enggak. Hari ini alhamdulillah sudah 2 bulan berturut-turut saya sudah hadir, insyaallah. Mudah-mudahan yang hadir malam ini Allah sehatkan selalu, amin. Allah murahkan rezekinya, tak kurang suatu apapun, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaji awak malam ko adalah menyambung. Lu tekan nama bulan potong kaji awaknya. Kau menyambung ke malam ko? Kemarin atau bulan November kita bicara tentang pokok-pokok larangan Allah. Ya. Ada 10. 5 bersampean bau. Itu kan namanya. Enggak kan? Yang 5 itu kemarin adalah jangan melakukan dosa syirik. Jangan durhaka kepada ibu bapak. Jangan membunuh anak karena takut miskin. Lah. Jadi jangan membunuh anak karena takut miskin. Jangan melakukan perbuatan keji, paksa, pawahis. Dan jangan membunuh manusia kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu 5 nampak tak? Sekarang masuk kepada yang nomor 6. Jadi nomor 6, 7, 8, 9 ada pada ayat 152. 153 satu ayat saja. Apa yang ke-6? Wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan. Jangan kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik. Hatta yablugha asuddahu. Hingga inyo la sadia. Apa mau kasih ko ya? Aduh, pajedonya dia anak yatim piatu. Ayah kayo. Roto banyak. Jadi ada untuk pengurus anak kodo, ada lanta mama, anta datu, anta sapolan sana, inyo murusa. Ikut ada ayat kau. Siapa yang menjadi walinya anak tersebut menjalang inyo kadang. Jadi apa maksudnya wala taqrabu itu? Jangan dekati. Apa maknanya? Jangan menyalahgunakan piti anak yatim tu. Lah piti anak yatim awak nanti saji ke dah?
piti anak yatim awak kau di masjid itu lain lho pembahasan. Namun hak anak yatim itu tetap dikasih. Kalau di Bukit Agung kau piti anak yatim lu sekali bapak bagiin. Hah? Sekali setahun. Dan sekali sebulan le jual. Itu sama lah dengan Nurul Islam ya. Jadi memang tidak sama pembahasan ayat itu kalau yang turun Pak. Kalau yang ayat ini menceritakan bagaimana penggunaan piti anak yatim ko ayalah meninggal pajero. Di kalau disebut yatim kalau ayahnya meninggal, kalau ama meninggal, apa? Piatu. Dalam kamus bahasa Arab tidak ada piatu itu. Ya adanya yatim. Indonesia cuma yang menganut piatu. Ya. Kalau ayahnya meninggal, berarti dia nak yatim. Kalau ama meninggal ya belum lagi. Dah napik piti anak yatim saja dulu. Kamu parah lo doa apa dulu ya. Nya kalau ama meninggalnya ayah. Ayah begini lehnya. Kalau ditanya-tanya ke anak-anak tu, mana kalau mau mati ayah pada mati amaknya? Mau mati ayah lehnya. Sebab kalau amak nak mati, langsung saru anak kau lehnya. Ayah kalau bini bau boleh leh. Ayah dan contoh dulu Pak. Ya, nali untuk kamu urus ayah dan dulu. Amak kacik dalam meninggal. Bini ayah aja kau leh kan? No, belum lima no leh. Untuk amak mati, dia membeduli leh kan? Jadi kalau ayah meninggal, baru disebut anak yatim. Kalau amak meninggal, apa cara tu ya? Untuk mencari ini membantunya lewat miskin. Lewat miskin, bukan lagi anak yatimnya. Begitu caranya. Jadi ada orang yang mempergunakan harta anak yatim itu diputarkannya. Nyuruh menggali lah mama aku. Diputarlah piti cakap. Tiba diuntung dibendek anak yatim cakap. Tiba diugi anak yatim cakap. Jangan gua ugi, anak isar. Kau untung sama-sama untung, kau ugi sama-sama ugi. Kalau untung ya kasih sama anak yatim itu. Ya, kalau kemungkinan diputarkan uangnya itu untuk gale, untuk berkebun segala macam. Tapi jangan sampai anak yatim itu condo, piti ayah banyak, nyendek napik jadi ya bil uang aja. Ya, oleh karena itu anak yatim disebut anak yatim kalau ayah meninggal. Kalau binatang, kalau ama anak mati, induo. Anak kalau binatang disebut yatim, kalau induo mati. Apa dah ayah, apa dah yang laki yang jantan, nya banyak ayah. Hanya ayah, ya kan? Makanya yang disebut yatim itu kalau binatang tu induo na mati, kabur lah mati induo. Itulah yatim tibur. Jadi sampai kokin koroha dikaji di agama kok. Yang sampai anak kau terlunta-lunta, dibailainya pengelolaan. Wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan. Kelola dengan cara baik. Hatta yablugha asyudda. Hingga inyo sampai codiok. Ada orang
dianggap anak yatim itu kalau labaumu tamat SMP. Sebenarnya kriteria anak yatim itu sebenarnya sampai SMP ya Pak, MTS. Tapi awak masih dikaji juga sampai man. Kalau awak sampai man, ya sama ya. Kalau dihitung-hitung sebenarnya mak ya, anak yatim ko menjolanginyo balik berakal, menjolanginyo ibarat orang lelaki pernah mimpi basah. Kalau yang perempuan sudah datang bulan, segala macam itu. Jadi tetapi oleh berbagai pengurus maka diambil apanya adalah sampai umur 18 tahun tamat MAN atau SMA. Tetapi ayat ini ada orang yang tidak sama. Ya, Mak. Ada yang mengatakan umur 30 masih anak yatim juga boleh. Umur 40 anak yatim juga boleh. Nyada apa? Ndak le cadi apa dah. Tetapi anak-anak IQ apa tu nak antur umur orang tua. Jadi ulama mengatakan yang umum adalah taman MTS tadi. Tapi ada yang berpendapat menjelang betul-betul matang pikirannya. Ini adalah samur. Aduh bang alang kata kan. Aduh antur dia kan. Dah tahu dia bitir dah. Maka tetap jadi kelola dulu. Ya. Jadi jangan awak menyalahgunakan piti anak yatim. Kalau untuk mensaji awak setiap mensaji ada yang ngasih setiap bulan, sekali 2 bulan, dan nenggodang setiap hari raya. Ya. Sampai kampung Lantana tu sekali setahun coba bagiin. Sebenarnya elok sekali sebulan dulu. Banyak keperluan kan. Pion nan sekali setahun cakul 5 juta nemo seorang mak. Nya beli mau badio nya dia nak yatim. 5 boleh kali 5 75 juta. Lairi lah tetangga sebelah mati lah yayanya. Yang itu banyak apa pitinya ya apa tidur ini mati lah yayanya. Aku tujuh dia dah mati ya kan. Jadi pengelolaan anak yatim sebaiknya memang tiap bulan itu atau sekali 2 bulan. Awak nang kete ada setiap apa itu 500.000 kasih 5.000 ya. Dan yang tiap bulan tu. Mau puluhnya. Kete anoro. Mau puluh nak tolak dia. Harus diperbaiki lagi. Nurul Islam itu dalam sekali 2 bulan itu 500.000 per orang. Kalau ini bertiga badik 1.500.000. Rasul bantuan dari pengelolaan anak yatim itu. Banyak. Berapa banyak? 30 lebih ya. Celana kan seorang ayah banyak awak sesama ayah kan. Tidak ada masalah kalau itu, tidak ada masalah. Ya. Salah satunya untuk mendapatkan itu sumbangan untuk anak yatim itu seperti maghrib ini masuk itu. Masuk enggak? Masuknya? Wih, masuk ya. Kalau maghrib biasa? Enggak. Maghrib biasa lahnya. Iyalah. Untuk anak yatim ya? Ya, apa-apa. Sesuai dengan kemampuan. Itu yang ke-6 ya. Yang ke-7. Aku banyak kono ada orang 7 kok. Kok tersinggung-singgung apa ketek aja bang ini dah. Kok ada nyampe kaji kayaknya. Wa auful kaila wal mizana bil qisti. Hendaklah kamu menyempurnakan takaran dan timbangan. Jangan
dikurang-kurangi. Kok sekilo tu sekilo. Dan timbang mali daging dan pasar dan timbang tiba rumah kodok ndak siapa aja. Ibu situ eloknya sekilo, tiba rumah ndak basuh sekilo tu dah. Kono tu. Mana jual daging tolong ubah. Ya. Wangi dan terbukti di rumah dan timbang ndak cukup dah. Setengah tu ndak cukup dah, sampai matonya. Kadang-kadang timbang ome pun no. Itu berbahaya. Maka oleh karena itu sagantang lu sagantang, satekong lu setekong, itu takaran. Jadi sempurnakan takaran dan timbangan. Mulai minyak seliter, aku banyak lu. Boleh minyak seliter tak cukup seliter. Ini minyak 2 liter sebelah iko boleh minyak 2 liter penuh lope ke apa kali. Cuba siko tengok nak penuh. Banyak tu jadi tu dulu. Pilih ndak nudur ke awak kau. Menengkone jelah. Kita tadi sabui lah. Kaji ke artinya tu. Jadi ke kono lah ubah. Bermasalah di akhirat suak. Jangan sampai mengurangi timbangan. Wailul lil mutaffifin, celaka bagi orang yang curang. Ibu menimbang untuk inyo anak labiong ibu menimbang pujurang dikurangi, itu curang wak nomoro. Jadi takaran kok ndak dia apa aja dah. Ukuran meter kayu pun tidak tujuh. Maka kita elok-elok ya mana ngali minyak. Tolong jangan sampai berkurangi yang ngale gula. Tolong gula sekilo. Sang kilo setengah kilo. Kone awak. Apalagi kalau uwo jual lado ke pasau. Uwo nantu kilo 5 kilo awak. Berapa 8? Ini 5 kilo sabu ini 8 sen. Uwo lah ni. Itu dia. Apalagi menimbang sawit. La ilaha illallah. Menimbang ikan subuh-subuh kalam. Terjajak ke tanah. Wah, mana-mana. Mana tersinggung lah. Tak peduli dah. Dah. Mana tersinggung lah. Dia nuntung aja nak kena cai. Jadi untung aja kena cai. Jangan sampai mengurangi. Ada orang yang bisa dia membeli jenis turun apa dia bisa. Upunya dipermainkan di kilo cakok. Itu masalah. Dicurang. Sawit supaya bawik beko babai pasir. Babai berdiri jaya. Leduk kubik lo pasir masuk ke dalam apa tu. Kan curang awak nama. Itu tidak kena benkan anak bini awak lu. Nya api ajar ya, nya banyak potongan di pabrik tu. Banyak potongan 5% lah potong awak ke petani awak macam itu aja. Bersedia apanya? Jual beli itu kan antara dimingkum suka sama suka. Wadah membeli ke 5% potong kau setuju uangnya, setuju kau nya. Lai, okey, tak salah. Bapa potong beko di pabrik, potong lo ke petani awak macam itu. Daripada ngicu macam cakap. Ya. Ada orang yang di petani, nya ndak ambil ke petani lah, ngicu macam cakap ya. Ya. Baru asli timbangan di petani 5 ton. Tiba di pabrik 7 ton. Ini cakap ya. Betul. Ambillah untung lo. Kan sok di akhirat. Dan nak nuduh-nuduh orang kata, mohon maaf dan doa. Apa awak dan saya tulis ya. Saya pengalaman seperti itu tuh. Orang tukang bali sawit dulu mak. Diambil dia buah-buah yang jatuh. Kan ada pabrik dulu melimpah baru jatuh
Sacik tanda tu mak ya 40 kilo baru mak. Jatuhlah di jalan cakole nan jatuh tu dia ambil sodor deh. Jangan wang ambilnya dan mendarat bekok. Dan ni bertanggung jawab wang campun-campun bekok aja sawit nak bertanggung jawab dah. Apa yang terjadi? Nak apa juga ya? Dan tanggung jawab. Nak soto ya tanggung jawab dah. Ya dan jadi bobor nak soto macam tu dah. Dan rotor nak amun ni campur-campur ni tu lah. Ba mudarat bekok kawan. Iyo nya mah. Lah balik dalam lopen kau mai tiba telefon. Iyo nya buya cakornya buya. Meloti ban motor kau pi ampe buya nya. Kecakor sahabu uang lainnya tu. Meloti ban motor do ampe masin sikut tabakok bakaunya kali deh. Sampai ke apa? Kebatan sahabu uang lainnya tu. Ba mudarat ke awak deh. Maka jen curang dalam hidup kau. Lelui aja lah. Jadi kok kilo tolong. Jangan sampai curang dalam takaran dan timbangan. Sekali lagi saya mohon maaf. Saya tidak sebut orangnya. Kok sabi urang ya salah kan? Kau nak sabi urang dah. Sapun kon aja lah. Ada bertanya? Silakan. Korek kaji buja malung kemana? Nama larangan mak, pokok-pokok larangan. Ya. Awak Quran aja urengnya ndak lain dah. Ai Quran aja saudara. Minuman sudah diturunkan dari kopi ginseng ke teh manis. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu jangan salah. Saya yang minta. Bukan pengurus. Pengurus nak nionan apa betuju dapat. Dan bono nak minta macam itu. Ya. Jadi 6 jangan makan atau menyalahgunakan piti anak yatim. Yang kedua, jangan curang dalam takaran dan timbangan. Nang kepapur lah. Ke-6, ke-7, ke-8 lah. Ujung ayat tadi ada la nukallifu nafsan illa wus'aha. Kalau le salah-salah timbang ndak sengaja dah mak dah, itu dimaafkan Allah Ta'alanya. Tapi kalau sengaja curang cakap ndak dah. Lah usaha wak semaksimal mungkin. Kurang kok tambah lek mah, tambah. Kok ni berdagang kok kana tambah ketek. Kurang jusanan le. Itu Allah maafkan. Lah usaha awak semaksimal mungkin untuk menyempurnakan tadi. Kurang juga Allah maafkan. Kuti ayat tadi. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Allah nak memberi beban ke awak dah, nak memberi dosa ke awak dah, kecuali sesuai dengan kesanggupan awak. Lah, itu nan ke apa je koro? Nan ke 8 je koro? Ya. Yang ke-9. Wa iza qultum fa'dilu walau kana za qurba. Kalau kalian bercakap hendaklah secara adil, sekalipun nan kalian apung tu adalah sanak kalian. Ika maksudnya hakim. Dan badan sanak je Pak Nurli. Badan sanak dan je Pak Nurlis. Dan hakim. Tolong masuk rumah ya. Ini Pak Nuli cakap. Jangan sampai bagi wano ko mana koko 5 tahun hukumannya ndak jadi 5 tahun lo bebas atau setahunnya. Dia apa ada hubungan. Itu namo do ndak mapa hukum namo do. Maka bercakap ko secara adil
memponis secara adil. Baca kok pun seni tujuh, yang benar tu benar, yang salah tu salah. Kenapa awak kadang-kadang di sana kok? Tak apa pun benar orang sana awak ke mah? Sana. Tak bisa lah kalau menjatuhkan hakim pun tak bisa, menjatuhkan putusan pun tak bisa. Sekalipun di sana. Itu yang dikatakan oleh Nabi kita. Wahai Fatimah, andai kata engkau mencuri nak, ayah sendiri yang akan memotong tanganmu. Tuh. Andai kata engkau mencuri, ayah yang akan memotong tanganmu. Jadi apa artinya? Tidak pandang bulu. Kalau apa menilai cendapo hakim-hakim kini, sudah kita. Nyembacu ya, seperti apa orang-orang sekarang mengambil keputusan banyak bermasalah. Ya, kok bercakaplah secara adil. Bercakap secara adil kok maksudnya adalah ya, nan salah tu salah. Jadi gara-gara dun sana kok nak jadi salah. Sana dun mah. Lakan pelope lerinya masuk penjara. Sana dun mah. Antok-antoknya. Tutine salah. Itulah yang disentil orang. Hukum tajamnya ke bawah. Tumpul ke atas. Ya. Aduh ini dulu mamalyong semangko 3 buah. Apa dah lagu semangko? Keren wak deh kan. Sementara orang malyong piti pamit bertriliun-triliun. Anda seletu. Ada orang menabang kayu jati 3 batang kena hukum sekian tahun. Kan bermasalah tu keadilan itu. Maka hukum kita banyak menganut sistem kolonial Belanda. Banyak. Itu yang disempurnakan sekarang dengan KUHP baru itu. Banyak terjadi revisi-revisi, perubahan-perubahan. Tapi walau bagaimanapun tergantung kepada penegak hukum ataupun hakim itu sendiri. Kok bercakap, mengambil keputusan secara adil. Ulang ya. Yang keenam, jangan jangan menyalahgunakan pitian yatim. Nan ketujuh, jangan mengurangi timbangan. Yang ke-8, kalau mengambil keputusan adil. Yang ke-9 lagi, ya, wa bi ahdillahi aupu, terhadap janji Allah kamu harus tepati. Awak kau sedululah berjanji awak apa? Awak ala berjanji kepada Allah ketika awak di alam kandungan. Alastu bi rabbikum, percaya awaknya, percaya kau dan kau Tuhan awaknya, Tuhan kaunya. Qalu bala, lainnya ya Allah. Lewang patusuknya, lainnya ya Allah. Maka awak berjanji pertama di alam kandungan. Nang kedua berjanji ketika mengucap 2 kali syahadat. Nang ketiga, awak berjanji akad nikah. Ya Pak? Saya berjanji dengan sesungguh-sungguhnya bahwa saya akan memperlakukan istri saya muasyarah bil ma'ruf. Tak tahu enggak tidak tu lah. Tiap hari kau nak tampil bini tu. Ada orang suka menangani bini, Pak.
Masak bini kena tangan. Ya, nak boleh apa kata kena tangan, kena tampar bini je kan. Itu mana menyalahi janji tu. Orang berusi kan nak dia tampar pun orang. Kau tuju dia orang berusi ke haji macam ni kau kan. Bela awak dah punya ke macamnya. Orang pedusi tu ndak untuk ditampar pun orang. Tapi ibu, ya, supaya apa waktu ndak nampak-nampak dulu. Berikan pelayanan yang terbaik. Itu masalahnya. Kau tengok. Ada orang pedusi kejadian kemarin di televisi ditengokkannya. Laki itu menguliang. Lah sampai sarjana bini cakap. Kalau lah SK P3K. Tuntui je dah suami lu cawe je laki. Ya nak bakar apa je. Tak pandai berterima kasih lah contoh laki dia mah mengulianginya. Tuntui laki dia dah. Minta cawe. Ya nak kau jual ayah nak ngeleng je. Itulah jadi masalah. Maka banyak orang menyalahi janji. Janji di dalam sumpah jabatan. Ibu bapak sekalian, saya kan pegawai negeri. Ketika dulu dilantik menjadi pegawai negeri, disumpah Pak. Demi Allah, saya bersumpah, saya berjanji akan menjalankan tugas saya dengan sebaik-baiknya. Nyinyi kawan dan tak ada kono dek ada buaya. Dah apa? Nyendak saya dan sabuk itu sayaknya dan nyinya. Sayaknya dan ndak sayanya dan saya bersumpah. Ndak ada dan nyinya. Melak lawaknya dan. Leo bedangnya dan. Apa nawang sabuk itu walaupun sayaknya wang kenekan wang sudah itu. Kenekan wang sudah itu. Bukti orang ngak wang tu kemenekan awak. Ndak le sayak jakor le. Lelang sayak tu. Apalagi sumpah dan janji datuk-datuk awak. Itu susu juga orang janji je turun. Bila ndak bisa melaksanakan janji tu dah. Kate ndak berpucuk. Boleh? Kawawan ndak bauge. Di tengah-tengah gi udah kumbang habis saudara le. Tak bisa diubah tu. Ubah lah semua, tanda tu dah semua. Ubah lah roh, kalau bisa diubah. Ya. Jadi itu salah Pak. Mungkin kerjanji tu salah lah. Kadang melor lah. Aku berjanji kau memang murah. Kalau nanti pilih saya akan gratiskan ini. Itu aja saudaranya. Udah tuna tekan awak dia. Betul ya? Maka kalau kalian berjanji yang elok, tunaikan janji. Dia janji ketika pernikahan akan membina, akan merawat istri saya dengan sebaik-baiknya. Hanya tu ndak berbuat macam itu dah. Kana awak. Janji ketika mengucap 2 kalimat syahadat, saya naik saksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu utusan Allah. Maka ada orang dulu sepasang calon pengantin, ya, sepasang pengantin kawin lari dia Pak. Kemana lari? Ke Bengkulu. Nikah kami Pak Kuah. Pejauh nak kali nikah. Ayah kami namu nak. Ayah namu nikah lah. Nikah. Di
Ayolah. Syahadat ya. Ucap 2 kalimat syahadat di rumah. Ucapkan dulu 2 kalimat syahadat. Nyepak kuah cakap. Syahadat nama no pak kuah syahadat lama kok syahadat bau. Dulu syahadat lama. Syahadat lama kok syahadat bau ni ya. Apanya uangnya lagi ya. Perlu ya dia pak kuah lo. Nan lama nak kata kanang dah no. Nan bau ndak ada dapet ya. Ilah. Gau. Maka jangan mudah berjanji ya. Jangan mudah-mudah berjanji kalau tidak akan ditepati. Aku dalam apa kau mengaji kau itu dia. Kadang-kadang buinya itu kodok nak datang ngaji. Itu masalah buat kalian. Saya kalau tidak datang kasih tahu atau ada utusannya pengganti. Alale. Nak buya topik merenang. Pengumuman cakap buya topik cakap. Maklum aja lah semua. Kadang ponik lah mak. Tapi dia memang masuk-masuk. Kau nak datang dulu kan. Ada itu dia. Ikut korban perlu tahu 2 cakap kau. Subuh tadi saya ke Raudhatul Jannah Pulau Jambu. Khutbahnya di Sungai Betung. Malamnya di sini. Aturannya yang sorenya di Pulau Terap. Minta maaf orang ke pengurus, saya ganti dulunya dan. Ya. Jadi kalau datang kalau datang pun saya kalau nggak datang saya kasih ada penggantinya atau kasih tahu sama pengurus. Jadi tidak datang tidak bantikan itu ya. Terakhir yang ke-10. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu. Hendaklah kamu mengikuti jalan yang lurus. Jalan itu jalan agama Islam nak kena tuwe. Jangan jalan yang memecah belah kamu. Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Jangan kalian ikut jalan-jalan lain. Kini banyak orang mengikut jalan orang kafir. Apa contoh? Nanti ceritakan lagi. Kau masuk tahun baru apa kalian kan? Hati-hati kalian. Mempunyai awak nak kena peringati, mempunyai orang jadi satu pula. Kadang-kadang anak awak hantu dia mana mulia, mana tidak mulia. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai, meniru-niru suatu kaum, dia bagian dari kaum itu. Ikuti ajalah kamu awak. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan mana yang lurus itu? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang yang telah engkau beri nikmat. Jalan para nabi yang kena tuwe. Jalan Islam. Jalan-jalan orang kafir itu kena tuwe. Lah semprono ti agama kok kemana? Sampai ke sekecil-kecilnya kok diatur di agama. Ikut je lah kena tuwi. Ikut dia gara-gara ndak menuwi aturan agama. Oh tidak banyak apa terjadi masalah gini. Ya. Jadi ikutilah jalan yang lurus, jangan mencari jalan selain agama Islam. Agama Islam kok agama yang mulia, petunjuk Allah dan Rasul itu ajalah nak dituwi. Selamat ke di awak. Kalau lawak menyimpang, kono duri awak, kono kacau awak, kono macam-macam. Ikut ke jalan lui. Lah dia ajar sesodo di Allah dan Rasulnya. Ya. Kok itu ajalah kaji wak malam kok. Mudah-mudahan bermanfaat. 5 larangan Allah yang kita sampaikan malam ini kok. Yang mulai ke-6. Jangan menyalahgunakan anak piti, anak yatim. Jangan mengurangi takaran dan timbangan. Jangan mengambil keputusan hakim itu secara tidak adil. Jangan pula awak menyalahi janji. Dan jangan pula mencari jalan lain selain daripada jalan Allah dan Rasulnya.
Mau berdoa dulu ya. Mudah-mudahan Allah akan mengabulkan segala hajat kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami jemaah Masjid Nur Huda Bukit Agung ya Allah bermunajat kepadamu ya Allah. Sehatkan kami semua ya Allah. Mudahkan rezeki kami ya Allah. Sehatkan kami semua ya Allah. Ada jemaah kami yang sakit sembuhkan ya Allah. Mudahkan urusan kami ya Allah. Jauhkan kami hasad dan dengki dan iri hati ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami akan memasuki tahun 2026 ya Allah. Beri kami kekuatan iman, kekuatan fisik, kekuatan mental, kekuatan ekonomi ya Allah. Sehingga kami dapat melaksanakan, mengisi hidup itu dengan di bawah ridhamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.